Ya, halo, kembali lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11, yaitu materi yang berkaitan dengan teks ceramah. Nah, pada bagian awal ini nanti akan ada beberapa hal yang dibahas. Ya, kalau yang ada buku paketnya silakan dibuka saja di halaman 73. Ya, kalau ada buku paketnya seperti ini ya, berarti silakan dibuka di halaman 73. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Nah, ini ya pada intinya di bab 3 ini tentang ceramah akan membahas 4 hal. Yang pertama identifikasi informasi, kemudian menyusun bagian-bagian penting, kemudian analisis isi, struktur dan kebahasaan, dan sampai pada mengonstruksi ceramah ya. Jadi ada 4 hal. Hanya saja pada kesempatan ini di channel ini, di video kali ini yang akan dibahas hanya 2 hal ini. Jadi identifikasi informasi dan menyusun bagian-bagian penting dulu ya, supaya tidak terlalu panjang karena mungkin 2 hal ini nanti aja sudah lumayan ya. Nah, sebelum membahas 2 hal ini, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu ceramah. Oke, ini ya. Ceramah. Jadi sebenarnya ceramah itu sudah tidak asing di telinga kita ya, di telinga Anda khususnya, karena mungkin secara tidak langsung Anda juga sudah pernah mendengarkan ceramah ya. Jadi mendengarkan ceramah entah di tempat ibadah, entah di sekolah ya, atau di tempat-tempat lain. Ceramah sudah tidak asing lagi. Jadi ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiensi. Ya. Jadi nanti sebenarnya kalau kalian melihat, loh ini dengan pidato apa bedanya? Loh ini dengan khotbah apa bedanya? Nanti ada perbedaannya. Nanti akan kita lihat perbedaannya apa saja. Ya, ini tentang pengertian. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri. Ciri-ciri ya terlalu kecil tadi, semoga nanti kelihatan ya. Nanti bisa di pause videonya, kemudian di screenshot supaya terlihat. Nah, ciri-ciri teks ceramah itu ada 10. Nah, yang pertama biasanya disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Itu kalau ceramah ya. Jadi memang yang menyampaikan adalah seorang yang ahli di bidangnya atau setidak-tidaknya tahu atau menguasai tentang apa yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, informasi, menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan ya. Jadi isinya itu untuk memperluas pengetahuan ya. Jadi entah apa yang disampaikan oleh pembicara itu biasanya ditujukan untuk sifatnya untuk menambah ilmu ya, menambah pengetahuan. Kemudian ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog, tanya jawab, dan diskusi. Ya, kalau di ceramah ada dialog, ada komunikasi dua arah. Jadi mungkin ada sesi tanya jawabnya, ada apalagi ada mungkin ada lemparan pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu. Ya, maksudnya alat bantu di sini ya bisa saja menggunakan apa namanya, proyektor ya untuk presentasi atau alat bantu yang lain. Kemudian ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran ya, karena tadi yang menyampaikan ada harus ahli di bidangnya ya, berarti harus mengandung
unsur-unsur kebenaran. Kemudian ceramah harus dapat menghidupkan suasana dengan mempergunakan gambar, cerita pendek atau kejadian-kejadian yang relevan agar dapat memancing perhatian pendengar. Ya, bisa menggunakan gambar, cerita pendek. Jadi diawali dengan cerita, ya. Kemudian ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. Harus jelas tujuannya untuk apa. Ya, tema yang dibahas itu harus jelas. Kemudian ceramah yang disampaikan dapat mencapai klimaks. Maksudnya adalah jadi ceramah yang disampaikan itu benar-benar dapat mengena, dapat diterima oleh semua orang, terutama yang mendengarkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ceramah yang baik berisi sesuatu yang mengejutkan karena mungkin belum pernah disampaikan atau belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Jadi bisa saja seperti itu supaya yang mendengarkan lebih memperhatikan, mungkin carilah topik yang menarik atau yang sedang hangat-hangatnya. Nah, kemudian ceramah harus dibatasi pada satu atau dua persoalan tertentu saja, ya, pada satu atau dua persoalan tertentu saja. Jadi tidak boleh melenceng. Bahwa kalaupun ini dua persoalan, ya mungkin itu berkaitan, ya. Jadi tidak terlalu jauh yang dibahas. Nah, ini tadi tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks ceramah. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian sesuai dengan yang akan dibahas di buku paket, ya. Ya, jadi ini bagian yang awal adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Nah, ini ada beberapa hal yang dibahas, ya. Nah, untuk mengidentifikasi informasi tadi, yang pertama harus dilakukan adalah memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca, ya. Jadi yang perlu diperhatikan, tadi saya sudah mengatakan di awal, kalau ceramah tadi kalau dilihat dari definisinya, hampir sama dengan pidato dan khotbah sebenarnya. Ya memang cara menyampaikannya pun sama karena yang pembicaranya itu berada di depan biasanya. Ya, ceramah, pidato, khotbah itu berada di depan. Jadi seolah-olah tidak ada dialog. Tapi di sini kita akan mencoba untuk memahami, ya, berdasarkan permasalahan yang didengar atau dibaca dari ceramah sendiri. Ceramah tadi sudah disampaikan, intinya adalah penyampaian suatu informasi itu di ceramah, ya. Jadi kalau di ceramah itu intinya menyampaikan suatu informasi, ya. Jadi ceramah itu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Kemudian yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, ya, menguasai di bidangnya. Kemudian biasanya juga melibatkan banyak orang, ya. Kemudian medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media-media lainnya. Itu kalau ceramah. Nah, sekarang pidato itu sifatnya persuasif, ya. Ini sudah beda, ya. Kalau ceramah itu hanya penyampaian informasi, kalau pidato itu bersifat persuasif. Persuasif itu berarti mengajak, ya. Jadi di dalam pidato, pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan pada kalanya untuk berbuat sesuatu. Jadi pidato itu mengajak. Misalnya pidato tentang lingkungan hidup, ya jelas intinya adalah si pembicara dalam pidato mengajak supaya pendengarnya
atau siapapun yang memperhatikan, ya kalau nanti akhirnya diupload di entah di sosial media atau dimanapun, intinya adalah mengajak persuasif, mengajak pendengarnya untuk melakukan suatu hal, ya tentunya suatu hal yang bersifat baik ya. Kemudian khotbah. Nih, kalau khotbah beda lagi. Khotbah itu penyampaian pengetahuan keagamaan. Ya. Pengetahuan, tapi pengetahuannya bersifat keagamaan itu kalau khotbah. Khotbah ini biasanya diselipi juga dengan kutipan-kutipan kitab biasanya ya, kitab suci ya. Di agama apapun itu sama. Ya. Karena pengetahuannya adalah pengetahuan keagamaan. Ya. Jadi pembicaraannya pun di depan, walaupun di depan umum juga terbatas. Biasanya terbatas kalau khotbah. Ya kalau khotbahnya itu agama muslim, ya berarti yang mendengarkan pun seharusnya lingkupnya adalah lingkup agama muslim. Begitu juga kalau misalnya khotbah tentang agama Kristen atau Katolik, sama. Hindu atau Buddha ya sama. Jadi pengetahuan yang disampaikan sesuai keagamaan yang disampaikan sesuai dengan agamanya. Jadi nggak mungkin nanti pendengarnya adalah seorang Kristiani tapi khotbah tentang muslim, itu tidak mungkin ya. Jadi selalu sinkron dengan agama ya, karena pengetahuannya juga pengetahuan keagamaan yang disampaikan. Nah, di sini biasanya juga selain tadi ya kitab suci, mungkin juga praktek ibadah atau ajakan-ajakan untuk bisa memperkuat iman ya. Nah, kemudian jadi di sini sudah jelas bedanya. Kalau ceramah itu penyampaian suatu informasi, hanya informasi secara umum, secara luas, siapapun bisa mendengarkan ya, siapapun yang datang bisa mendengarkan. Kalau pidato itu juga sama, semua orang bisa mendengarkan, hanya beda di sifatnya. Kalau ini sifatnya persuasif, dan pidato itu biasanya juga satu arah. Kalau di ceramah tadi bisa dua arah, kalau pidato itu cuma satu arah. Jadi tidak ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Jadi pendengar hanya benar-benar mendengarkan, kemudian di akhir pidato biasanya pembicara nanti akan menyelipkan ajakan. Nah, kalau khotbah itu penyampaian pengetahuan, tapi pengetahuan yang bersifat keagamaan ya. Jadi itu dulu memahami informasi. Jadi yang pertama harus bisa membedakan antara tiga ini. Nah, berikutnya bagian kedua dari identifikasi. Bagian kedua dari identifikasi adalah menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Ya. Nah, di sini maksudnya adalah menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang dimaksud di sini. Jadi Anda diminta untuk bisa membedakan jenis-jenis informasi yang ada. Jadi di sini ada 5 jenis informasi ya. Jadi yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi ya. Berdasarkan fungsi. Ini langsung saya buat contohnya ya. Kalau pengertiannya sebenarnya bisa dilihat di buku ya. Nah, informasi berdasarkan fungsi yaitu informasi yang bergantung pada materi yang dan juga kegunaan informasinya. Ya. Nah, ini contohnya saja pada cerpen, karikatur, dan komik. Ya, jadi yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca atau mengedukasi, kemudian informasi yang hanya menyenangkan pembaca dan bersifat fiksional atau khayalan, gitu ya. Jadi bisa saja sifatnya menambah informasi pengetahuan,
bisa juga sifatnya hanya menyenangkan atau menghibur pembacanya. Jadi kalau menghibur pembacanya tadi bisa cerpen, karikatur, komik, ini menghibur pembacanya. Ya. Nah, kalau informasi edukatif itu misalnya saja tulisan tentang teknik belajar jitu misalnya. Kalau yang menyenangkan ya ini. Ya. Jadi contohnya seperti itu berdasarkan fungsi, itu yang pertama. Yang kedua adalah informasi berdasarkan format penyajian. Nah, pengertiannya adalah informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Ya, jadi misalnya saja di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Nah, kalau di dalam media massa itu sangat terlihat. Jadi jenis informasinya itu biasanya bisa berupa tulisan, ya murni benar-benar tulisan, kemudian ada yang disertakan dengan foto, kemudian ada yang kartun atau karikatur itu ada juga, ya. Nah, ini contohnya berita, artikel, resensi, kolom, karya, fiksi. Ini bisa kalian atau bisa Anda lihat pada media massa, khususnya yang gampang, yang mudah dicari adalah koran, ya. Di koran itu bisa dilihat. Kemudian ketiga adalah informasi yang berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, informasi ini berdasarkan tempat kejadian peristiwanya berlangsung. Ya. Lokasi peristiwa ini bisa daerah, bisa nasional, bisa mancanegara. Ya. Jadi informasinya itu informasi kategori mana, daerah atau nasional atau mancanegara. Kemudian informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Nah, ini misalnya saja dunia pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir itu informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu nah di sini bisa dibedakan menjadi 4 hal. Ya, jadi informasi berdasarkan bidang kepentingan itu dibedakan lagi menjadi 4 hal. Yang pertama menyangkut keselamatan, ya tentu keselamatan dari pendengarnya. Kemudian menyangkut perubahan, kemudian menyangkut dengan cara atau kiat baru dan praktis. Kemudian yang berikutnya lagi adalah informasi tentang peluang bagaimana bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu, misalnya di sini, ya. Jadi di dalam kepentingan ini dilihat lagi kepentingannya itu tentang apa. Kalau tentang keselamatan, ya berarti temanya harus disempitkan lagi, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini yang menemukan informasi tadi harus dilihat lagi informasi yang disampaikan nanti dalam teks ceramah itu informasi yang mana, ya. Ini harus ditentukan. Kalau misalnya kamu sudah menentukan informasi berdasarkan kepentingan, nah di sini karena ada 4 hal harus disempitkan lagi, jangan hanya berdasarkan kepentingan tapi luas. Akhirnya keempat-empatnya harus dijelaskan, dan kalau keempat-empatnya dijelaskan, ya berarti nanti yang dibahas juga akan lebih luas, ya. Jadi ceramahnya juga nanti akhirnya akan tidak jelas, ya. Nah, ini bagian pertama, identifikasi. Kemudian bagian berikutnya adalah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Ya, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual ini juga ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama, menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Ya, bagaimana sih cara menelaah bagian-bagian penting itu? Nah, yang pertama adalah kita lihat penting atau tidaknya. Bagaimana cara melihat penting atau tidaknya suatu teks ceramah atau bagian itu bisa dimasukkan dalam teks ceramah. Nah, penting atau tidaknya itu kita lihat berdasarkan kebermanfaatannya. Kira-kira itu bermanfaat atau tidak bagi orang banyak.
Kalau tidak bermanfaat ya berarti ya sudah, tidak usah disampaikan. Kamu harus cari yang lain, Anda harus cari yang lain. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah informasi dianggap penting. Informasi yang dianggap penting. Ya, informasi yang dianggap penting. Nah, ini harusnya bersifat umum dan menjadi dasar uraian yang lainnya. Ya. Jadi Anda harus bisa membedakan bagian-bagian penting dalam teks ceramah supaya nantinya teks ceramah itu juga bisa menjadi baik. Ya, saat kamu berceramah juga nanti akhirnya akan terstruktur, akan lebih tertata ya. Bicaranya tidak ngalor ngidul kalau dalam bahasa Jawa. Ya. Nah, berikutnya menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Nah, karena ini sifatnya teksnya adalah teks pengetahuan, jadi tentu kalimatnya yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang kompleks. Jadi kalimat-kalimat majemuk. Ya, kalimat kompleks ini sudah dibahas sebenarnya di bab sebelumnya. Ya, di bab sebelumnya yaitu bab teks observasi. Itu sebenarnya sudah dibahas di situ. Nah, di sini dibedakan menjadi 7 kalimat majemuk bertingkat. Ya, kalau dulu hanya secara umum, ini sudah mulai agak detail. Sebenarnya nanti juga kalimat majemuk ini akan terus dibahas. Nah, di sini hanya saya sertakan satu contoh. Nanti untuk contoh yang lain ya bisa cari di Google atau bisa cari di buku lain, sumber lain itu boleh. Oke, yang pertama majemuk hubungan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Sebab akibat jelas ya, ada sebab ada akibatnya. Nah, biasanya ditandai dengan kata sehingga, sampai-sampai, maka. Nah, contohnya, ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Nih ya. Kenapa dia bisa jatuh sakit? Karena ia terlalu bekerja keras. Nih ya. Ada sebab, ada akibat. Jadi itu kalau sebab akibat. Kemudian yang kedua, majemuk hubungan cara. Biasanya ditandai dengan kata dengan. Contohnya, anak itu ia bawa ke kamar dengan cara menggendongnya. Ya, cara itu kan biasanya diawali dengan kata dengan. Kemudian yang ketiga, majemuk hubungan sangkalan. Menyangkal ya, menyangkal. Bisa ditandai dengan kata seolah-olah dan seakan-akan. Contohnya, keadaan kelas kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada siswa. Ya, kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada siswa, padahal di situ ramai sekali. Makanya di sini dikatakan sebagai sangkalan. Kemudian majemuk hubungan kenyataan. Ini biasanya ditandai dengan konjungsi padahal dan sedangkan. Contohnya, para tamu sudah siap sedangkan tuan rumah masih bersantai. Nah, hubungan kenyataan. Ya, jadi para tamu sudah siap, tapi kenyataannya tuan rumah kok masih bersantai. Jadi ini kenyataan, maksudnya kenyataan seperti itu. Karena ada suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau para tamu sudah siap ya berarti harusnya tuan rumah itu sudah siap juga. Ini malah tuan rumahnya masih santai-santai. Ya. Nah, kemudian majemuk hasil. Makanya ya. Ini biasanya sering kali digunakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini ya. Tempat ini licin makanya dia terjatuh. Ya, makanya ia terjatuh. Kemudian 6, majemuk hubungan penjelasan, bahwa yaitu, ialah, dan seterusnya ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dia memiliki penyakit. Nah, kemudian majemuk atributif. Di sini biasanya disertai dengan kata yang. Contohnya, laki-laki yang berbaju biru itu adalah
kakakku misalnya. Ya, jadi ini tentang kalimat majemuk bertingkat yang ada. Nah, tentu tidak semua kalimat majemuk ini ada di teks ceramah, tapi beberapa mungkin akan ada, karena memang teks ceramah itu teks yang kompleks yang disampaikan secara lengkap, makanya kemungkinan akan ada beberapa hal atau beberapa kalimat majemuk ini. Ya, jadi itu saja yang sudah dibahas. Jadi 2 hal yang sudah saya jelaskan ini pada video ini supaya tidak terlalu lama ya. Jadi ada 2 hal, identifikasi dan menyusun bagian-bagian. Nah, untuk berikutnya nanti di video berikutnya yang akan dijelaskan adalah kita sudah masuk ke struktur, kemudian masuk ke bagian bagaimana kita bisa memproduksi teks ceramah ya. Jadi 2 hal ini dulu, semoga bisa sedikit membuka pengetahuan Anda tentang apa itu teks ceramah ya, dan juga sudah bisa mulai memiliki gambaran. Kalau misalnya sudah mau membuat ya, nanti akhirnya oh ya harus ada ini, harus ada itu, oh teks ceramah itu seperti ini, oh ciri-cirinya seperti itu. Jadi sudah sedikit punya gambaran ya, jadi seperti itu. Oke, jadi kita masih tetap dalam masa pandemi ya, kita selalu menyesuaikan dengan kehidupan tatanan baru, jadi berusahalah sebaik mungkin mengikuti protokol kesehatan yang ada ya. Di kesempatan kali ini saya memang tidak memakai masker karena memang saya dari rumah, jadi tidak perlu menggunakan masker karena tidak bertemu dengan yang lain ya. Jadi itu saja, sampai jumpa di kesempatan lain, di video lain yang tentunya juga masih membahas tentang teks ceramah ya. Terima kasih.